Ya, kalau teriak malam harinya nggak ada, Bang. Yang ada itu mereka menusuk tangan dan kaki. Yang namanya nubuatan, kalau tadi dibilang pencocokan, ya memang kurang lebih seperti itu. Mencocok-cocokkan. Dan ya memang cocok nyatanya. Jadi yang nggak cocok itu cerita tentang diserupakan atau Yesus yang lain. Begitu. Kemudian nyambung tentang Amsal ya. Kembali lagi tentang Amsal. Jadi memang betul di Amsal itu kan ada pengajaran bahwa Amsal ini kan termasuk kitab hikmat ya. Menumpahkan darah orang benar itu adalah kekejian. Dan itu ada di Amsal 6:16. Orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah akan binasa karena mereka jahat. Jadi memang betul-betul seperti itu. Jadi dari sudut pandang moral atau dari sudut pandang Amsal, pembeenan terhadap Yesus ini adalah kejahatan besar. Bahkan waktu itu Pilatus kan juga sama mengakui, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Jadi betul. Tapi ada juga dari sudut pandang yang lain, Bang Suma. Alkitab mengatakan dalam rencana Allah atau rencana Tuhan, dari sudut pandang Tuhan ya, Yesus itu tidak dibunuh karena lemah. Karena dikatakan tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini klaimnya Yesus. Dan Allah sendiri memang mengizinkan kejahatan itu terjadi, dan Yesus menerima penolakan, penghinaan, pemfitnahan, penangkapan, bahkan sampai penyaliban dan wafat. Yesus menerima itu, perbuatan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak. Para murid juga menerima kejahatan yang diberikan oleh orang-orang itu kepada Yesus. Karena nggak bisa melawan. Nggak punya power juga. Sama seperti orang-orang Kristen zaman sekarang. Ya kita menerima kejahatan, penolakan, bahkan penyaliban yang orang-orang jahat itu lakukan kepada Yesus. Perlakuan itu diterima oleh orang-orang Kristen. Sampai sekarang. Izin Bro Admin. Begitu ya kan. Sorry. Izin Bro Admin tadi menyimak data yang dibawakan Bang Suma, Yohanes 8 dari nomor 37 sampai 44. Menyimak enggak tadi? Susah. Susah kalau saya lihat Bro Admin mengalami sedikit gagal fokus yang di poin tadi ya, endingnya atau point of view-nya itu yang menginginkan membunuh Yesus itu keturunan Abraham, bukan dari Bapa, bukan dari Elohim. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Gitu Bro Admin. Kalau kemana kan tadi sudah saya bilang ada oknum yang jahat. Oknumnya siapa saja? Pertama, orang yang membenci kepada Yesus dan dia menolak, bahkan menghasut dan memfitnah. Itu yang pertama. Orang yang kedua, para murid, orang yang sebagai pengikut. Ya, situasinya waktu itu orang yang membenci lebih banyak dan mereka berhasil menghasut. Orang yang menerima Yesus tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan pembelaan. Orang yang membenci bahkan menggunakan tangan Romawi untuk menangkap Yesus. Orang yang para pengikut atau para murid itu hanya menerima perbuatan jahat yang dilakukan mereka. Kalau secara prinsip ingin Yesus wafat ya tidaklah. Siapa juga yang mau orang baik di PN. Tetapi kondisinya memang seperti itu. Bahkan Yesus sendiri yang sebenarnya bisa melawan, dia tetap menerima kok penolakan itu. Bahkan penangkapan itu sampai penyaliban. Jadi ada dua sudut pandang. Orang yang ingin Yesus wafat karena kebencian, bapaknya adalah iblis. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, bahkan sekalipun Yesus ketika dibenci sampai disalib, itu adalah Bapa sendiri, sama seperti bapaknya Yesus. Berbeda. Kalau karena kebencian, ya kemudian membuat cerita-cerita yang lain misalnya, lah itu karena kebencian. Itu bapaknya bukan bapaknya Yesus, tapi si iblis, begitu. Oke. Jadi ketika Anda membawa kitab Mazmur, ya sekali lagi ya, boleh, tapi Kristen ini kan orang di luar dari kejadian penyaliban. Kristen hanya mencocok-cocokkan saja setelah menginginkan kemudian konsep
dosa mereka ditebus, maka mereka mencocok-cocokkan. Makanya terjadi banyak ya kitab-kitab yang mereka tolak yang tidak berkesesuaian dengan dogma bapak-bapak gereja pada mula-mula. Anda lihat di dalam Mazmur 37 misalnya, nomor 28 dan seterusnya sampai nomor 40. Karena Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Mazmur. Kalau Amsal tadi Anda sedikit agak menyampaikan pesan, nah itu kan cuma hikmah, bukan firman. Nah, sekarang kita lihat dalam Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Berarti Tuhan mencintai hukum tebus dosa pakai binatang. Bukan pakai darah manusia. Dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Yesus orang yang dikasihi. Jadi tidak mungkin teriak, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang pengkhianat akan dilenyapkan. Saya baca pelan-pelan. Sebab Tuhan mencintai hukum, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi. Maka tidak boleh bertentangan. Makanya orang Kristen itu akan kebablasan untuk mencari pelampung. Kenapa? Karena Bible itu membantah dengan akurat. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu sang pengkhianat orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang yang benar akan mewarisi negeri dan tinggal senantiasa. Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Lalu dikatakan orang fasik mengintai orang yang benar. Yudas mencari Yesus ke tempat persembunyian Yesus dan berniat membunuhnya. Orang fasik, pengkhianat mengintai Yesus yang benar dan berniat membunuhnya. Nomor 33. Tuhan tidak menyerahkan orang benar tersebut ke dalam tangan orang fasik tersebut. Tuhan tidak membiarkan orang benar ini dikatakan sebagai orang terkutuk pada saat diadili. Lalu kata Tuhan, pendurhaka akan dibinasakan. Masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang benar diselamatkan oleh Elohim. Elohim adalah tempat perlindungan orang yang benar pada saat kesesakan terjadi. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan-tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar, sebab orang benar berlindung kepada Tuhan. Apakah ini mau dibatalin? Yesus sendiri mengatakan harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam Mazmur. Aku orang benar, aku orang dikasihi, akulah jalan, akulah kebenaran. Berarti harus terjadi dong. Orang benar harus dilindungi. Jadi tidak bisa ketika Anda mengatakan nubuatan yang harus terjadi tentang Yesus melalui ucapannya. Nih tak kasih melalui ucapannya kan ya. Eli Eli Saungtani itu terbantah karena itu hanya cocokologi. Sekarang ucapan Yesus sendiri nih. Kita lihat. Mungkin Dinda Fandi nanti bisa mengikuti dengan membuka dalil. Matius 17 nomor 23. Yesus berkata, mereka akan membunuh dia. Membunuh dia, bukan membunuh aku. Mereka akan membunuh dia dan bangkit hari ketiga. Matius 20 nomor 18. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Bukan aku, tetapi dia. Matius 20 nomor 28. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi orang yang banyak, bukan nyawaku.
Markus 9 nomor 31. Yesus berkata, Anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia, bukan membunuh aku. Markus 10 nomor 33. Mereka akan menyerahkan dia, bukan menyerahkan aku. Lukas 18:33. Yesus berkata, mereka menyesah dan membunuh dia, bukan membunuh aku. Ini ucapan Yesus. Ini ucapan Yesus. Jangan terbang ke Mazmur, kejauhan, malu sama Yahudi. Baca Bible aja. Yesus mengatakan mereka akan membunuh dia, mereka akan menyalib dia, dan seterusnya. Dia, bukan aku. Tapi sebagai Kristen Anda harus berjuang. Oh enggak, itu maksudnya begini. Ya silakan aja. Tapi kami umat Islam dan orang-orang Yahudi akan menertawakan, karena hanya iblis dan Kristen yang menginginkan membunuh manusia demi untuk kemaksiatan yang mereka lakukan. Demikian.